فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 92. Qalat Syaikhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala, sabru Bilal ibni Rabah muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gambaran kesabaran Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum jadi muadzin dohirnya ya. Yaitu ini peristiwa Makkah dohirnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Abdurrahman Al-Hudhali faqihun habrul ummah. Habrul ummah sebelum Ibnu Abbas. Awwalu man azhara islamahu sab'ah. Yang pertama kali menampilkan keislamannya ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, wa Ammar, wa Ummuhu Sumayyah. Baik, ini menunjukkan keutamaan. Itu terserah Allah Ta'ala. Orang merdeka dapat keutamaan, hamba sahaya pun boleh dapat keutamaan. Buktinya ini diutamakan oleh Allah Ta'ala dan diabadikan ceritanya itu di dalam hadis Sumayyah dan Ammar. Demikian pula suaminya yaitu Yasir, keluarga dari para hamba sahaya semuanya mereka tadi yang 3. Tapi tak disebutkan di sini yang Yasirnya ya. Mereka bertiga disiksa. Wa Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, wa Bilal bin Rabah. Ini kalau Suhaib nisbatnya memang pada Romawi, walaupun sebenarnya beliau orang Arab, tapi kemudian diculik waktu masih kecil. Cuma kemudian balik lagi ke Makkah, tapi sudah nisbatnya ke Rumi. Kalau Bilal itu adalah dari Habasyah kata para ulama. Wal Miqdad Ibnul Aswad Al-Kindi, ini Arab ma'ruf. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Thalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah melindungi beliau melalui pamannya, pakciknya yaitu Abu Thalib. Abdul Manaf ibnu Abdul Muttalib. Wa amma Abu Bakar famana'ahu Allahu bi qaumih. Adapun Abu Bakar, maka Allah melindungi beliau melalui kebangsawanan kaumnya. Wa amma sa'iruhum, adapun yang selain mereka, fa akhadhahumul musyrikun. Mereka tadi ditangkap oleh kaum musyrikin. Fa albasuhum adra'al hadid. Lalu orang-orang musyrikun memakaikan kepada mereka baju besi. Wa saharuhum fis syams. Lalu mereka menyidai para sahabat tadi di terik matahari. Bukan matahari di sini, tapi matahari di gurun pasir. Baik, tentunya di cuaca yang sangat panas. Fama minhum insanun illa wa qad watahum ala ma aradu. Lalu tidak ada seorang pun dari mereka yang disiksa tadi kecuali telah menyepakati kaum musyrikin apa yang mereka inginkan. Wata yaitu apa? Menyetujui. Tapi ini terpaksa. Dan Allah Ta'ala memberikan udzur yang seperti itu. Illa an tattaqu minhum tuqah. Boleh menyepakati orang kafir, yaitu tidak boleh menyepakati orang kafir kecuali apabila sekedar taqiyah saja, karena sedang disiksa atau khawatir untuk terkena doror dan seterusnya. Illa Bilal. Nah, di sini menunjukkan dalam pembahasan nahwu bolehnya istisna yang murakkab seperti ini. Ada illa, kemudian ada illa lagi. Ada 2 illa di situ. Itu boleh dalam Quran ada dan dibahas oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Ada pengecilan kemudian pengecilan lagi. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali sudah menyepakati orang kafir terhadap apa yang mereka inginkan, mengaku yaitu memuji-muji berhala atau mencaci Nabi. Kecuali diperkecil lagi selain yang ini yaitu Bilal. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Karena jiwanya itu telah hina bagi dirinya di jalan Allah. Dia sudah tidak ingin untuk membela diri. Dalam artian jiwa saya disakiti, dibunuh, saya tak kisah. Yang penting apa? Saya ingin tegak di atas agama Allah.
Wahana ala qaumih, dan beliau sendiri hina di mata kaumnya. Makanya mereka terus menyiksanya, tapi juga beliau tak kisah disiksa. Tetap beliau mentauhidkan Allah, tak mau untuk melakukan taqiyah walaupun itu halal. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akhdul rukhsah ini mubah, tetapi untuk azimah ini yang pahalanya sempurna. Baik. Sebagaimana itu yang dirajihkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Seperti masalah apa itu? Yaitu sholat Jumat ketika hujan. Akhdul rukhsah ini mubah, boleh sholat di rumah. Muadzin Rasulullah mengatakan la haraj, tidak dosa untuk tinggal di rumah. Tetapi yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan jumhur sahabat adalah mereka tetap berangkat. Buktinya 1 minggu setelah itu di hari Jumat berikutnya dalam keadaan apa? Rasulullah SAW masih berkhutbah. Kata Syekh Yahya, ini menunjukkan walaupun Rasulullah membolehkan para sahabat tinggal di rumah, tapi beliau dengan sejumlah sahabat tetap memilih untuk sholat di masjid, sehingga mendapatkan pahala yang sempurna, pahala 27 kali lipat dan sebagainya itu. Baik, tidak ada yang berdosa. Memang yang namanya pahala bertingkat-tingkat. Demikian pula ini boleh untuk melakukan taqiyah, tetapi Bilal lebih memilih mendapatkan pahala yang sempurna. Kalau mati syahid, tak mengapa. Baik. Kemudian fa'atauhul wildan, lalu mereka memberikan Bilal kepada anak-anak, biar anak-anak yang mempermainkan beliau, kasihan, dihinakan berlipat-lipat. Fa'akhadhu yatufuna bihi syi'aba Makkah, lalu mulailah mereka membawa Bilal, entah caranya bagaimana, mengheret atau bagaimana, berkeliling di syi'abi Makkah, yaitu di celah-celah gunung. Syi'ab itu adalah celah gunung atau jalan di antara 2 gunung. Jelas gunungnya tidak seperti sekarang. Di sini JKR rajin, banyak perbaikan, jalannya cantik. Wah, di sana di zaman itu batunya macam apa? Kita lihat Damat saja yang sudah lama negara republik aja pembangunannya masih separah itu. Bagaimana di Makkah pada zaman Rasulullah? Jelas belum dikenal yang namanya hot mix atau apa, shredder atau apa aja itu. Jelas jalannya mengerikan. Bila diheret ke situ di celah-celah gunung dan seterusnya. Wa huwa yaqulu ahadun ahad, dan beliau terus mengatakan Allah satu, Allah satu. Fa farrajallahu anhu bi anishtarahu Abu Bakrin radhiyallahu an. Lalu Allah memberikan kelonggaran kepada beliau dengan Abu Bakar membelinya radhiyallahu anhu wa a'taqahu liwajhillah. Abu Bakar memerdekakannya untuk mencari wajah Allah. Baik. Al-faraj ba'da syiddah. Kelonggaran setelah kesulitan, setelah dicabar kemudian berjaya, maka Allah memberikan kemenangan dan kejayaan seperti itu. Baik. Nah, setelah itu Bilal selalu mengikuti Nabi di dalam jihad, dalam peperangan beliau, kesempatan untuk balik menghinakan orang-orang kafir di jalan Allah Ta'ala. Sementara Abu Bakar memang betul-betul sahabat yang tepat, membeli bukan untuk memperhamba tapi untuk memerdekakan. Allahul musta'an. Nikmat yang besar. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad. Tak disebutkan kualitinya, tapi atau disebutkan kah? Tak disebutkan ya. Tapi ini ada dalam Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil. Baik. Kalau hadis yang sebelumnya, hadis Salman Al-Farisi disebutkan, ini ada dalam Shahihul Musnad punya Syekhina Al-Imam Al-Wadi'i. Ya, memang beliau istri Syekh Tariq Ba'dani memang muridnya Syekh Muqbil memang. Baik. Hadis yang kedua juga ada dalam Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil. Kemudian wa hunaka amsilatun katsiratun ghairu ma dzakart. Di sana ada banyak contoh selain yang saya sebutkan, kesabaran para sahabat di dalam memikul kesulitan di jalan Allah Ta'ala. Dan banyak juga contoh di dalam Karamatul Aulia yang sahih, yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibi Syafahullah. Nggak tahu apakah sesuai kalau setelah buku ini kita baca itu, baca petikan-petikan sejarah para ulama, bagus juga, tapi dia tebal ya. Semacam ini kitabnya, tapi ukurannya agak besar sedikit. Ada filenya. Tak tahu kita pakai itu atau pakai kitab yang nipis-nipis saja boleh juga. Masih lama. Tayyib qal wa arju
anna fima dzukira kifayatan fi bayani ibadati sabr. Dan saya mengharapkan bahwasanya di dalam dalil-dalil dan asar-asar yang disebutkan itu sudah ada kecukupan untuk menjelaskan ibadah kesabaran indas sholihin yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Amin. Ini yang menulis sudah makan apa itu? Pahitnya kehidupan, berapa kali pindah rumah dan perang dan seterusnya bersama keluarga mereka. Bukan sekedar asam garam, bahkan yang lebih pahit pun banyak. Si penulisnya ini. Tayyib. Qalat hafizahullah al-faidatul hadiyata asyrah. Faedah yang ke-11. Idza staddal karbu wa hasala littirar. Apabila kesulitan besar itu semakin parah, semakin berat dan terjadi situasi darurah, hasalatil ijabatu minallahi subhanahu, akan dihasilkan jawaban dari Allah subhanahu. Doa-doa yang selama ini kita panjatkan tidak sia-sia, suatu saat akan dikabulkan itu. Qala ta'ala amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Atau siapakah yang menjawab doa dari orang-orang yang berada di dalam kecemasan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti di bumi. Bukan sekedar menyelamatkan kalian, bukan membiarkan kalian selamat, bahkan setelah itu kalian sebagai pengganti-pengganti untuk memakmurkan bumi. Tak wajib untuk jadi adun atau apa itu, tak wajib pula, bahkan boleh jadi banyak dosanya, banyak haramnya. Baik, tak wajib untuk jadi Amirul Mukminin atau apa, tapi masing-masing kita mendapatkan amanah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kadar yang kita miliki. Jawabannya adalah apa? Tidak ada kecuali Allah. Makanya kalau hanya Allah lah yang melakukan itu semua, menyelamatkan kalian, ailahumma Allah, apakah ada sesembahan bersama Allah, yaitu yang layak disembah? Tentunya jawabannya adalah tidak layak untuk ada, semuanya adalah batil. Qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kalian yang menyadari itu. Ada dua tafsir tentang ayat ini. Di antara maknanya adalah yaitu qalilan man tadzakkarun, sedikit sekali orang yang menyadari itu dari kalian, atau sedikit sekali yang kalian sadari dari peristiwa itu semua. Jadi sedikitnya ini boleh jadi kembali kepada pelakunya, boleh jadi kembali kepada apa yang kalian sadari. Intinya dari ayat ini adalah bahwasanya hanya Allah lah yang mengabulkan doa orang yang mengalami kesulitan. Tatkala di sini khobarnya itu bukan khobar tapi ya, dia adalah soal tetapi nanti litakrir, pertanyaan tapi untuk menuntut pengakuan, dan memang satu-satunya pengakuan untuk orang jahiliyah adalah memang hanya Allah yang menyelamatkan mereka. Baik, berarti sebenarnya ini khobar. Khobar yang digantungkan kepada isim mustaq. Mana isim mustaq ini? Al-muttar, dari sifat apa? Ittiror. Berarti sifat ittiror inilah yang menjadi ilah adanya khobar tadi. Apa yang menyebabkan seseorang itu doanya dikabulkan? Yaitu diantaranya adalah situasi darurah, situasi yang sangat cemas, sehingga dia tidak lagi menyembah yang lain, hanya minta pada Allah. Inilah yang menyebabkan doa dikabulkan. Minal amsilati alastijabatillahi lil muttar, di antara contoh-contoh yang menunjukkan bahwasanya Allah menjawab, mengabulkan permohonan orang yang berada dalam kecemasan. Yang pertama, istijabatuhu li Adam wa Hawa alaihi wassalam. Pengabulan Allah terhadap atau untuk doa Nabi Adam dan istri beliau Hawa alaihi wassalam. Qala ta'ala, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdoa, wahai Rabb kami telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri. Dan apabila engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, pastilah kami termasuk dari orang yang merugi. Di dalamnya ada isyarat apa?
maka ampunilah kami dan kasihanilah kami agar kami tidak termasuk dari orang yang merugi. Ini permohonannya. Faqala subhanah, maka Allah subhanahu menjawab, yaitu berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-nya, kemudian Allah menerima taubat dari dia. Kenapa tidak disebutkan tentang istrinya? Karena apa? Yang disebutkan adalah kepala keluarga, istri mengikuti sekalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia memang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Jadi sesuai di sini, yaitu nama Allah disesuaikan dengan apa yang menjadi sebab. Sebabnya apa? Yaitu masalah taubat dan masalah kasih sayang di situ. Contoh yang lain, istijabatuhu subhanahu linuhin alaihi salam. Pengabulan doa dari pengabulan yang Allah berikan untuk doa Nuh alaihi salam. Qala ta'ala kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum orang kufar Quraisy, sudah ada pendahulu mereka dalam masalah yang buruk tadi, yaitu kaum Nuh. Apa yang dilakukan oleh kaum Nuh? Kadzabu abdana, fakadzabu abdana. Mereka mendustakan hamba kami. Abd dinisbatkan kepada Allah sebagai ubudiyah yang khassatul khassah, betul-betul sangat khusus, karena Nabi Nuh disifati dengan penghambaan yang sempurna, bahkan menjadi apa? Abdan syakura. Bukan sekedar hamba-hamba orang macam kita ini. Wa qalu majnunu wasdujir. Mereka mengatakan Nuh itu adalah orang gila. Mubtada'nya dihapus, yaitu huwa majnun. Wasdujir, dan dia itu telah dihardik, telah disuruh diam, tapi dia tak nak diam. Ya, bagaimana diam dari mendakwahkan tauhidullah, menentang kesyirikan dan sebagainya. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-nya, bahwasanya saya ini an tafsiriyah, yaitu takdirnya qal, dia mengatakan inni maghlub, sesungguhnya saya terkalahkan, fantasir, maka tolonglah saya. Fafatahna abwabas sama, maka kami bukakan pintu-pintu langit. Ini setelah berapa tahun? Oh alam, setelah 950 tahun. Ini cabaran. Allah mampu untuk menjawab doa di hari itu juga, di hari pertama dakwah. Tapi Allah menghendaki untuk menyempurnakan kesabaran Nabi Nuh sebagai pelajaran untuk kita. Kita belum seberapa, kita belum berapa ratus tahun berdakwah. Ini berapa ratus tahun, berapa puluh tahun pun mungkin belum untuk dakwah kita. Tapi Nabi Nuh sabar selama 950 tahun. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit bima'im munhamir, dengan air yang sangat lebat, yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami belah bumi menjadi mata air. Takdirnya adalah wa fajjarna uyunal ard. Faltaqal ma, lalu air tersebut berjumpa, air dari atas dan air dari bawah. Ala amrin qad qudir, pada suatu perkara yang telah ditentukan, yaitu untuk membinasakan orang-orang yang di bumi. Mengabulkan doa Nabi Nuh, Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan ada satu rumah dari orang-orang kafir di bumi. Nah, doanya dikabulkan. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami bawa Nuh di atas kapal. Di sini ada apa itu? Ada isim majrur yang dihapus karena zat ini adalah naatnya. Takdirnya adalah ala safinatin dzati alwahin wa dusur, di atas sebuah kapal yang memiliki papan-papan kayu dan paku. Jadi Nabi Nuh memakai kayu, ada paku-pakunya dan sebagainya. Tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Kapal itu berlayar dengan pengawasan mata kami, yaitu apa? Bimar aminna, sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas dan lain-lain, yaitu dengan pengawasan kami. Lalu orang Asy'ariyah karena belajar ilmu kalam jadi tak paham. Mereka mengatakan berarti Allah tak punya mata, karena yang diinginkan mata di sini adalah pengawasan. Ini pemahaman yang salah. Anda orang Asy'ariyah ma'ruf, mereka membanggakan usul fikih, tapi ternyata usul fikihnya mentah. Usul fikih Ahlus Sunnah itulah yang tepat, yaitu
Kalimat ayun di sini yang diinginkan adalah lawazimnya. Konsekuensi dari mata adalah pengawasan. Tetapi bukan berarti tatkala yang diinginkan adalah pengawasan berarti mata itu tidak ada. Bahkan yang benar adalah kaidah yang disebutkan Syekhul Islam di dalam kitab Darut Ta'arud, yaitu apa? Isbatul lazim yastalzimu isbatal malzum li'anna infikakal lazim anil malzum mumtani. Ketika yang ditetapkan adalah yaitu ditetapkannya suatu sebab itu mewajibkan adanya akibat. Sebabnya apa di sini? Allah menyebutkan mata, tapi akibat yang diinginkan adalah apa? Yaitu pengawasan. Tetapi tak mungkin sebab itu akibat itu dikosongkan dari sebabnya, dipisahkan. Bagaimana orang akan menetapkan akibat tetapi membuang sebab? Berarti apa? Ini mumtani, ini mustahil. Berarti tatkala Allah menetapkan pengawasan, berarti hakikatnya Allah menetapkan sebab dari pengawasan itu, yaitu mata. Berarti memang Allah punya mata. Ini baru usul fikih yang benar. Asy'ariyah keliru. Walaupun mereka paling banyak nulis usul fikih, ternyata usul fikih mereka mentah tatkala tidak mengikuti akidah yang benar. Jadi walaupun ayat ini yang dimaksudkan darinya adalah pengawasan, tetapi pengawasan itu datangnya dari apa? Dari mata. Karena dengan itulah Allah menetapkan adanya mata. Orang yang buta tak mampu mengawasi. Inilah pemahaman yang asalnya. Karena Arab makna asalnya adalah seperti itu. Pengawasan itu datang dari mata. Maka pengawasan diistilahkan dengan mata. Bukan berarti pengawasan ada lalu mata yang dibuang. Justru malah salah besar nanti. Jaza'al liman kana kufir, sebagai balasan untuk orang yang selama ini dikafirkan, diingkari, kufir yaitu diingkari. Nabi Nuh diingkari dan beliau bersabar, lalu diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang sangat mengagumkan itu. Tak ada orang yang yaitu yang pernah mengalami bantuan sehebat ini seperti banjir yang sedahsyat itu. Di dalam sejarah. Ilahuna wallahu a'lam.